Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ukti. Dan di video kali ini Ukti akan menyampaikan materi tentang praktikum penggolongan berkala unsur-unsur. Nah, seperti video sebelumnya, kita akan ada 4 poin yang akan kita bahas di video ini. Pertama, tujuan kita melaksanakan praktikum. 2, landasan teori. Yang ketiga, peralatan dan bahan yang diperlukan saat melakukan praktikum. Yang terakhir ada prosedur kerja. Nah, apa aja sih tujuan kita melakukan praktikum ini? Pertama, untuk mengetahui atau mempelajari sifat-sifat unsur segolongan dalam sistem berkala. Yang kedua, mengamati reaksi dan warna nyala beberapa unsur alkali dan alkali tanah. Yang ketiga, mengenal reaksi-reaksi air klor dan halida. Yang terakhir, menganalisis suatu sampel yang mengandung suatu unsur alkali atau alkali tanah dan satu unsur halida. Selanjutnya kita masuk ke yang bagian B, yaitu landasan teori. Sampai abad ke-19, perbedaan yang jelas antara unsur-unsur dan senyawa itu belum ditemukan. Pada saat itu penyelidikan tentang komposisi senyawa berlangsung dengan pesat. Para ahli kimia mengembangkan pengetahuan di bidang sifat-sifat fisika dan kimia dari unsur-unsur senyawa. Akibat cepatnya pengumpulan data, didapatkan metode sistematis untuk mengelompokkan unsur-unsur. Pada tahun 1869, seorang ahli kimia Rusia yang bernama Dmitri Mendeleev menemukan suatu ide cemerlang untuk meramalkan unsur-unsur yang belum ditemui, dan dia menyediakan tempat kosong untuk unsur tersebut dalam sistem berkala. Penyusunan tabel dan urutan unsur-unsur dalam golongan dan skala didasarkan pada pengamatan sifat-sifat fisika dan kimianya. Mendeleev tidak hanya meramalkan adanya 6 unsur yang belum diketahui tersebut, tapi juga dapat meramalkan sifat-sifat fisikanya. Nah, pada tahun 1913, seorang ahli fisika yang bernama Harry Moseley berumur 25 tahun yang bekerja di laboratorium Ernest Rutherford pada University of Manchester menyelidiki spektrum pancaran sinar X dan menyimpulkan bahwa unsur-unsur harus disusun berdasarkan urutan nomor atom dan bukan pertambahan massa atom. Dengan beberapa pengecualian, kenaikan nomor atom cocok dengan pertambahan massa atom, tetapi konsep kenaikan nomor atom lebih jelas menunjukkan sifat-sifat berbeda. Munculnya sifat-sifat kimia dan fisika secara berkala dikenal dengan hukum perioda. Unsur-unsur dalam daftar susunan berkala disusun dengan deretan kolom dan baris. Unsur-unsur dalam kolom vertikal disebut golongan, sementara yang horizontal dan mempunyai sifat-sifat fisika kimia yang sama. Baris mendatar disebut perioda, kala atau deret. Ada satu kecenderungan sifat fisika dari unsur-unsur dalam satu golongan, misalnya density atau kerapatan biasanya naik dari atas ke bawah dalam satu golongan. Unsur-unsur satu golongan juga memberikan reaksi kimia yang sama. Pada percobaan ini kita akan mengamati uji nyala dan reaksi larutan dari berbagai unsur alkali dan alkali tanah. Uji nyala adalah tes diagnosa yang dilakukan untuk menempatkan sejumlah kesilarutan pada gulungan ujung kawat dan memasukkan kawat ke dalam nyala untuk mengamati warna yang terjadi. Misalnya natrium memberikan warna nyala kuning, tembaga memberikan warna nyala hijau, dan warna nyala perak tidak kelihatan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang C, yaitu peralatan atau peralatan dan bahan yang akan digunakan atau diperlukan saat melakukan praktikum penggolongan unsur-unsur secara berkala ini. Nah, apa aja alat-alatnya? Yaitu tabung reaksi dan rak tabung reaksi, lalu gelas kimia, terus kawat krom atau platina, kawat nikrom atau platina, lampu spiritus, korek api, pipet tetes, dan bahan kimia yang diperlukan yaitu pertama larutan barium klorida 0,5 m, yang kedua larutan kalsium klorida 0,5 m, yang ketiga kalium klorida 0,5 m, yang keempat larutan NaCl natrium klorida yaitu 0,5 m, dan larutan HCl 1 m dan 6 m, dan terakhir larutan NaBr 0,5 m. Nah, yang terakhir kita masuk ke bagian prosedur. Jadi kan kawan, sebelum melakukan prosedurnya kita perhatikan dulu keselamatan kerjanya.
larutan yang digunakan untuk praktikum berbahaya, jadi harus ditangani secara hati-hati. Nah, kita masuk ke prosedur uji nyala. Pertama, masukkan 20 ml larutan HCl6M ke dalam gelas kimia. Yang kedua, susun 6 buah tabung reaksi pada rak tabung reaksi. Masukkan 2 ml larutan barium klorida yang 0,5 M. Yang 0,5 M ini maksudnya ke konsentrasinya, kawan-kawan. Nah, yang tadi kan 6 M, berarti itu konsentrasinya 6. Nah, lalu tadi larutan BaCl 0,5, terus CaCl 0,5 M juga, KCl 0,5 M, NaCl 0,5 M, dan NaBr 0,5 M, masing-masing ke dalam tabung reaksi. Kan tabung reaksi ada 6, jadi masing-masing tabung reaksi ini kita masukkan bahan-bahan kimia yang tadi udah disebutin. Yang ketiga, ambil kawat uji nyala, bengkokkan ujungnya, membentuk bulatan kecil, bersihkan kawat, jangan menyentuh kawat yang sudah dibersihkan untuk mencegah kontaminasi. Yang keempat, celupkan kawat ke dalam larutan BaCl 0,5 M dalam tabung reaksi, masukkan ke dalam nyala, catat warna yang ditimbulkan, bersihkan kawat, dan lakukan uji nyala terhadap larutan lainnya. Nah, ada catatan yang harus kawan-kawan perhatikan saat menggunakan kawat. Jadi untuk membersihkan kawat, celupkan kawat ke dalam larutan HCl6M dulu, panaskan sampai merah. Kadang diperlukan melakukannya berulang-ulang. Nah, baiklah kawan-kawan, sekian yang dapat Uti sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.